Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Jaki Julanarasi dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fase menstruasi dan fase ovulasi. Di mana fase ovulasi merupakan satu dari tiga fase menstruasi. Jadi ada tiga fase menstruasi. Yang pertama ada fase folikel, kedua ovulasi, dan tiga luteal. Selamat menyaksikan. Nah, jadi menstruasi itu sendiri adalah peluruhan lapisan endometrium atau dinding rahim yang menebal melalui vagina. Cairan menstruasi itu sendiri mengandung darah, sel-sel dari lapisan rahim, dan lendir. Panjang rata-rata suatu periode menstruasi adalah sekitar 3-7 hari. Yang pertama akan saya jelaskan adalah fase folikel, di mana fase folikel ini dimulai sejak hari pertama menstruasi terjadi dan berakhir dengan terjadinya ovulasi. Fase folikel didorong oleh kelenjar hipotalamus, di mana kelenjar hipofisis akan melepaskan hormon perangsang pembentuk folikel yang dinamakan dengan hormon FSH. Hormon ini memicu ovarium untuk menghasilkan sekitar 5 hingga 20 folikel di permukaan ovarium. Setiap folikel memiliki sel telur yang belum matang. Biasanya hanya satu folikel yang akan matang menjadi ovum, sedangkan yang lain akan mati. Peristiwa ini dapat terjadi sekitar hari ke-10 per 28 hari. Pertumbuhan folikel yang tinggi merangsang lapisan dinding rahim atau endometrium untuk menebal dalam persiapan untuk kemungkinan kehamilan atau pembuahan. Nah, fase yang kedua yaitu ovulasi, di mana fase ovulasi ini adalah fase terjadinya pelepasan sel telur atau ovum yang telah matang dari permukaan ovarium. Fase ini biasanya terjadi pada pertengahan siklus, sekitar 2 minggu atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Selama fase folikel yang berkembang menyebabkan peningkatan kadar hormon estrogen dalam tubuh, di mana hipotalamus di otak mengenali peningkatan kadar ini dan melepaskan zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan kadar hormon lutein atau LH dan FSH. Lalu dalam 2 hari ovulasi terjadi. Kenapa? Karena dipicu oleh tingginya kadar hormon LH. Nah, tingginya kadar hormon LH ini menandai bahwa seorang wanita mengalami masa subur. Lalu setelah ovum yang matang diovulasikan atau dilepaskan, selanjutnya ovum disalurkan ke tuba Fallopi oleh fimbre dan disalurkan lagi menuju rahim. Nah, masa hidup ovum umumnya hanya sekitar 24 jam, kecuali jika telur bertemu dengan sperma dan terjadi pembuahan. Yang ketiga ada fase luteal, di mana saat terjadi ovulasi, ovum akan keluar dari folikelnya. Nah, folikelnya tersebut akan pecah, tetapi pecahan folikel tersebut tetap berada di permukaan ovarium. Nah, selama 2 minggu ke depan, folikel tersebut akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini nantinya akan melepaskan atau memproduksi hormon progesteron. Nah, jadi hormon progesteron ini akan berfungsi untuk menjaga dinding rahim atau endometrium yang menebal sampai ovum yang dibuahi menempel di rahim atau implan. Nah, setelah ovum yang telah dibuahi telah menempel di rahim, maka akan menghasilkan atau memproduksi hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang diperlukan untuk mempertahankan corpus luteum. Hormon ini juga merupakan hormon yang terdeteksi ketika wanita melakukan tes spek untuk mengecek kehamilannya. Jika kehamilan tidak terjadi atau ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka corpus luteum akan mati pada hari ke-22 per 28 hari, sehingga membuat penurunan kadar progesteron dan menyebabkan lapisan rahim luruh dan terjadilah menstruasi. Jadi begitulah fase menstruasi dan fase ovulasi yang dialami oleh seorang wanita.
dan terjadi terus berulang-ulang membentuk sebuah siklus.